Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia. Bangun dulu jiwa, moral, mental, agama itu yang dibangun duluan, baru fisik. Keluarga besar Halqah Al-Istighosah yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita telah masuki daripada bulan Dzulqa'dah, sudah tanggal 15. Alhamdulillah, yang kedua, jamaah kita, saudara kita, ada yang sudah sampai ke tanah Madinah Al-Munawwarah, dan alhamdulillah kita masih di sini. Pernah seorang pujangga berkata dalam sastranya, "Ya barqasami idli zulami balik salami ila Muhammad." Kata pujangga tersebut, "Wahai kilatnya negeri Syam," karena rindunya beliau ingin berjumpa kepada Nabi, menjadi sebuah pelantara adalah kilat. Sering kata-kata pujangga ini kita najumkan di musola atau di masjid. Ya barokosami isli salami balik salami ila Muhammad. Ini luar biasa. Insya Allah dengan sering kumpulnya kita di sini, terlebih saudara kita yang sudah berangkat dan akan mau berangkat, mudah-mudahan salam kita juga bisa disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, insya Allah ada yang berangkat besok hari Selasa pagi, saudara kita, jamaah kita, adik kita, Ustadz Rondong Hasan. Kalau ada, kalau bisa naik ke panggung. Kalau ada Sabtoni. Oh ada, alhamdulillah. Alhamdulillah beliau menjadi diyufur rahmat, diyufullah, kesempatan luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Semoga beliau besok akan berangkat ke sana. Mumpung ada jamaah semua kumpul di sini, ya kita juga mohon disampaikan oleh beliau agar salam kita juga salam dari jamaah Halqah Al-Istighosah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga besok lusanya kita juga insya Allah moga akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menginjakkan kaki kita ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bukti dari itu semuanya, mari kita sama-sama bertalbiyah. Ya mudah-mudahan talbiyah ini pengakuan yang sejujurnya buat kita semuanya, bahwa kita semuanya mendengar daripada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui daripada Nabi Ibrahim untuk melaksanakan daripada ibadah haji atau ibadah umrah. Moga apa yang menjadi sebuah harapan bagi kita semuanya. Ada ibu-ibu paling semangat, bahkan ada ibu-ibu yang nekat ke pengajian bawa cucian. Cucinya ngadon di masjid. Masya Allah, mau nyuci kiai. Nah, ibu-ibu paling semangat. Maka saya kalau ngadain pengajian di Cikampek, di Karawang, gak pernah banyak ngundang bapak-bapak. Olok undangan. Sebarin bapak-bapak 100 undangan, yang datang 5. Engkong-engkong kabeh, yang 4 molor, yang 1 batuk. Kalau ngondang ibu-ibu, Masya Allah,
Cukup undangan satu undangan di satu desa yang datang 500 banget, ibu-ibu kompak. Cuma olok kejo, olok makanan. Kalau ngasongin makanan mah ibu-ibu nggak ngitung menit, detik habis, sampai piring-piring panitia hilang. Bener, makanya jadi ciri ibu-ibu kalau pulang pengajian, masya Allah tasnya pada gemuk semuanya. Cucur, ali, opak masuk, bolu masuk. Ya Allah, pisang kagak masuk, masukin ke BH. Najis. Kalau bapak-bapak disuguhin awet, bu awet. Lihat lihat tuh. Pisang awet. Kalau bapak-bapak disuguhin gini aja, nengok kiri kanan gini. Nah, itu modus. Lihat orang meleng pisang hilang satu, dikantongin sama bapak-bapak. Gak percaya kodok di celana bapak-bapak, pasti ada pisang. Udah diam nenek-nenek, tawa lu, kagak ngerti lu, diam. Ya Allah, mudah-mudahan pada panjang umur semua. Ternyata itu cuma ya asumsi negatif saja. Ternyata di walahir ini bapak-bapak paling besar, paling banyak jumlahnya, berarti paling semangat ngajinya. Alhamdulillah. Makanya kurang dari sini, insya Allah kita jadi orang-orang yang punya harga di hadapan Allah. Wabil khusus aparatur pemerintah sempat, baik sipil TNI Polri yang saya hormati, mudah-mudahan dijadikan pemimpin yang amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadratullah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semua tetap Allah curahkan selama-lamanya keharibaan junjunan idola kita di dunia wal akhirah, habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'un tabi'in, para ulama-ulama salihin, juga para pengikutnya, khusus kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untung kita jadi umat Islam, jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa untungnya? Untungnya kita jadi umat Rasulullah, bahwa kita adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Bahkan ada satu riwayat ketika Mesir dipimpin oleh salah seorang gubernur bernama Al-Hadawi Abbas. Hadawi Abbas mengadakan penelitian. Dia memanggil 3 tokoh agama. Yang pertama pastor Yahudi, yang kedua pastor Nasrani, yang ketiga ulama Islam. Kebetulan pada waktu itu ulama Islam dihadiri langsung oleh Al-Imam Muhammad Abduh. Ini 3 tokoh agama datang ke istana gubernur. Kata 3 tokoh agama, udah nah jangan ngobrol ya. Udah jangan ngobrol, ngaji dulu ya sayang. Kalau mau main di belakang sana ya. Tapi jangan ngajak emak lu main. Ya, udah diam ya. Mudah-mudahan jadi salehah, amin. Pak, sampai mana tadi? Istana. Setelah sampai di istana gubernur, ini 3 tokoh agama nanya, maksudnya apa kami dikumpulkan Pak Gubernur? Kata Hadawi Abbas begini, sengaja saya undang kalian 3 tokoh agama, saya meminta pendapat. Pendapat apa? Menurut kalian semuanya, kira-kiranya siapa sih yang pantas masuk surga? Ini pertanyaannya sepertinya enteng tapi berat dijawab. Siapa menurut kalian yang pantas masuk surga? Kata Hadawi Abbas, gubernur Mesir, silahkan pastor Yahudi lebih duluan berpendapat. Jawaban pastor Yahudi, gubernur, saya nanti aja belakangan. Silahkan yang lebih duluan tuh pastor Nasrani aja dulu. Kata gubernur Mesir, oke, silakan Pak Pendeta, pastor dari Nasrani. Ternyata pastor Nasrani pun begitu, saya nanti belakangan. Biar pemimpin Islam aja duluan, Muhammad Abduh yang komentar.
Kata gubernur Mesir, ya Imam Muhammad Abduh, apa kau siap memberi komentar duluan? Jawaban Imam Muhammad Abduh, siap. Siapa takut? Majulah Imam Muhammad Abduh. Tadi pertanyaannya simpel kayaknya Pak Gubernur, yang Anda sampaikan tadi, siapa yang pantas masuk surga? Betul. Menurut sampean gimana Imam Muhammad Abduh? Baik, saya jawab. Imam Muhammad Abduh menjawab dengan tegas, jelas, gamblang, penuh pertanggungjawaban. Kata Imam Muhammad Abduh begini, kalau seandainya Yahudi dimasukin ke surga oleh Allah, maka kami umat Islam semuanya akan ikut masuk surga. Pastor Yahudi terperanjat, kaget. Kata pastor Yahudi, apa urusannya nih umat Islam? Kami yang dimasukin ke surga, masa Islam ikut masuk? Instruksi gubernur, silakan. Saya mau tanya alasannya. Hei Imam Muhammad Abduh, apa alasannya? Kalau Yahudi dimasukin ke surga, umat Islam semuanya ikut masuk surga, apa alasannya? Maka dijawab oleh Imam Muhammad Abduh dengan jelas dan tegas. Kalau seandainya Yahudi dimasukin ke dalam surga oleh Allah, maka kami umat Islam semuanya ikut masuk surga. Alasannya, karena kami umat Islam iman, cinta, percaya kepada Nabi Musa dan risalahnya. Setelah mendapatkan jawaban Imam Muhammad Abduh, pendeta Yahudi bengong. Karena selama ini kan yang diidolakan, yang dijadikan figur dan imam oleh para Yahudi adalah Moses. Bahasa Yahudinya, bahasa kitanya Musa alaihissalam. Sampai detik ini, menit ini, tetap orang Israel Yahudi ingin menguasai Yerusalem, Palestina. Kenapa? Karena pendapat mereka dulu ketika Moses dikejar-kejar Raja Ramses. Tahu Raja Ramses, Bu? Adiknya Kejo Rames, Firaun. Lu kagak gaul lu. Ketika Nabi Musa dikejar Firaun, lalu menyelamatkan diri setelah menyeberang Lautan Merah, dan Nabi Musa pun berdiam diri di kota kecil, yaitu di Baitul Muqaddas, Yerusalem, Palestina. Maka diakui sampai sekarang, kata orang Yahudi, bahwa Palestina, Yerusalem, Baitul Muqaddas adalah tanah suci kami, kata orang Yahudi. Tapi setelah mendengar jawaban dari Imam Muhammad Abduh, pastor Yahudi nggak berani menghujah. Karena memang kita umat Islam iman, yakin, dan percaya kepada Nabi Musa dan risalahnya. Dan itu termasuk dari rukun iman kita, iman kepada para nabi-nabi Allah. Silahkan dilanjut. Kata Imam Muhammad Abduh. Yang kedua, kalau seandainya Nasrani dimasukin ke dalam surga oleh Allah, maka kami pun umat Islam semuanya ikut masuk surga. Giliran pendeta Nasrani teriak, benar-benar licik Abduh. Tadi Yahudi masuk surga, dia milu masuk surga. Giliran Nasrani masuk surga, dia juga ngikut masuk surga. Muhammad Abduh, apa alasannya ngikut terus? Kata Imam Muhammad Abduh, kalau seandainya Nasrani dimasukin ke surga, maka kami umat Islam pun ikut masuk surga. Alasannya, karena kami umat Islam iman, percaya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa dan risalahnya. Pendeta Nasrani pun tidak bisa menghujah. Kata Hadawi Abbas, silahkan lanjutkan Muhammad Abduh. Terakhir, kata Imam Muhammad Abduh, kalau seandainya umat Islam ini yang dimasukin oleh Allah ke dalam surga, maka Yahudi, Nasrani tidak ikut masuk surga. Teriak dua pastor, leceh, Abduh leceh. Giliran kami masuk surga, mereka ikut masuk surga. Tapi giliran mereka masuk surga, kita kan diajak. Muhammad Abduh, apa alasannya? Jangan leceh. Dijawab sama Imam Muhammad Abduh, kalau kami umat Islam yang dimasukin ke dalam surga oleh Allah, maka Yahudi Nasrani tidak ikut masuk surga. Alasannya, karena Yahudi Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad.
Inilah kemuliaan kita karena kita punya Nabi Muhammad, karena kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada perdebatan, apa sih yang membuat kita umat Islam jadi mulia di hadapan Allah dengan umat yang lain? Apa karena kita umat Islam ada sholat 5 waktu, umat yang lain gak ada sholat 5 waktu? Apa karena kita umat Islam ada puasa Ramadan, umat yang lain gak ada puasa Ramadan? Apa kita mulia umat Islam gara-gara ada haji umroh, umat yang lain gak ada haji umroh? Kalau kita teliti bareng-bareng, kalau mau mengukur kemuliaan kita umat Islam di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain, karena kita umat Islam ada sholat 5 waktu. Maaf, khusus pribadi, ini pribadi si Asep Mubarok. Kalau mau mengukur kemuliaan si Asep Mubarok, diukur pakai sholatnya si Asep Mubarok. Maaf, tahu diri si Asep Mubarok, sholatnya si Asep Mubarok kualitasnya masih jauh dari kesempurnaan. Boro-boro khusyuk, tumaninah aja kagak bisa. Tapi nggak tahu ibu bapak di sini, mungkin ukuran sholatnya masya Allah, udah khusyuk semuanya. Saking khusyuknya lupa rokaat. Bukan khusyuk, lu mah ngelamun, mikirin COD sholat. Dasar nih wajah-wajah lajada nih kelihatan, wajah-wajah online. Iya, baru-baru khusyuk kita sholat, tumanin aja belum bisa, betul gak? Masya Allah. Takbir mah kagak yang bener-bener aja takbir, pengen khusyuk sampai merem-merem tuh mata, sampai muter tuh tangan. Allah Akbar, pemacan bijil keluar cimandean. Saking pengen usuk begitu di mata digoda sama setan. Makanya pantas ulama ngajarin kita sebelum sholat, sebelum baca usolli, baca dulu lah falak bin nas dulu, baca dulu sekali-sekali, terus baca doa Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyah turun, baca doa itu karena setan datang terus ngegoda. Takbir bapak-bapak berjamaah sampai mantep merem. Akbar, begitu baru mata bukan nengok tempat sujud, bukan. Bapak-bapak muter aja baca sarung orang di depan. Mantep motifnya, tapi mahal. Atlas juga bagus, Allahu Akbar. Tapi katanya atlas mahal sekarang. Wadimor sesami Allah. Jadi kalau malaikat humor udah ditendang tuh orang sholat. Lu belanjanya di mana tolong? Lu sholat, mapai harga sarung, mapai mata udah digoda, telinga digoda waktu sholat, udah bubar kehusuan kita. Allahu Akbar. Telinga belum istiqomah. Makanya maaf, rumah dekat masjid waktunya sholat jangan nyetel musik. Dia sholat telinganya belum istiqomah, ada aja. Takut preman insaf sholat. Preman telinga belum ngepas. Malamnya nonton organ. Lohor sholat insaf ikut pengajian. Telinga nggak pas, nggak istiqomah. Dangdut musik dari tetangga sampai ke masjid kedengaran. Kata preman, kayak lagu yang malam gua nyawa. Kata malaikat, gua bor juga lu nanti. Masa sholat ngebor? Telinga kegoda, mata kegoda, hidung kegoda. Awas rumah yang dekat masjid, waktunya sholat lohor, jangan masak ikan asin. Bandeng asapnya mulak ke masjid masuk. Yang sholat lagi lapar, Masya Allah, langsung ngehayal. Wah, cocok sama jengkol. Sholat mikirin lalap. Belum lagi kita sholat, lagi husu-husunya hancur. Jangankan santri, kiai aja hancur kehusuan ketika digoda sama pantat. Ya iyalah, nahan kentut. Pasti ada yang ngalamin di sini sholat nahan kentut.
Ayo, gimana mau khusyuk? Kita nahan. Sayang serokaat lagi. Ditahan. Gimana? Sayang serokaat. Udah nyedek lagi ke gerbang. Kalau berjamaah lebih repot. Imamnya engkong-engkong lambat. Ini anak muda pengen kentut nahan-nahan, gue aja di belakang. Goblok nih imam lambat banget. Gue kan pengen kentut tolol. Imam nggak tahu lu mau kentut tolol. Imam joncon aja, tenang aja di depan. Ini anak muda pengen kentut, nahan kentut, masya Allah sayang serokaat lagi. Coba silakan saksikan bagaimana ekspresi orang sholat nahan kentut. Suka gemeteran badan. Kau Ustaz tahu, aing ngalaman. Gua ngalamin. Makanya bapak-bapak kalau berjamaah di depan kita ada yang sholat nih bergetar badannya, langsung tangkap, wih, langsung keluar itu. Ya nahan kentut, ya pasti nahan kentut. Ya, anak muda sampai manyun nahan kentut sayang serokaat lagi. Si engkong di depan imam ruku, Allahu Akbar, anak muda nyengsol, pantatnya takut ngebeledak. Sujud nungging, nilep pantatnya. Jago tuh anak muda, masya Allah nahan kentut. Sampai tahiyat duduk gerbek lagi badannya. Di depan si engkong, assalam, joger nembak, astagfirullahaladzim. Udah kacau bener. Jujur, diukur dari sholat kita masih jauh kualitas sholat kita, betul gak? Pernah ngalamin nangis sholat? Ya kegencet pintu kaki. Ya Pak Haji, Bu Haji mungkin yang udah pernah haji umroh pernah ngalamin sholat nangis. Di mana? Oh, di depan Ka'bah. Sepreman apapun jemaah haji masuk ke haram ada Ka'bah, mewek tuh preman. Sebelum Rajab kemarin umroh ada mantan preman tato banyak ngikut umroh. Itu segarang-garangnya preman. Jangankan lihat Ka'bah, saya jajarin di depan halaman Masjidil Haram. Aki-aki jemaah saya engkong-engkong preman ada ngikut di samping saya. Langsung nangis ya engkong-engkong samping saya. Dikira saya wirid. Mewek. Ada pangkong. Banyak dosa. Berarti ini mantan preman gerot nih. Engkong waktu pemudanya dulu. Ini preman di samping saya. Mewek. Kenapa Bang? Banyak dosa. Bagus, saya juga banyak dosa. Ya ini apa? Masjid Haram mana? Depan dikira hotel. Jangan dia baru ke sono. Ini haram. Nyesel gua kasih tahu. Jadi ngerepotin. Ya apalagi Ka'bahnya di mana? Di dalam. Kan kita mau masuk sekarang. Masih ada? Ya ada lah. Siapa yang berani ngegotong Ka'bah? Lu banyak nanya lu. Lebih dari PAUD gua ngebimbing. Udah diam, talbiyah. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Masuk haram. Lihat Ka'bah. Nangis lagi. Wah. Lu pingsan gua yang repot. Sama engkong-engkong lagi. Mungkin tuh engkong-engkong bandel dulunya. Begitu masuk ke haram, video klipnya sama malaikat diputar semua. Kelakuan dia waktu dulu. Ingat dosa semuanya. Iqamah, salat maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
imam di depan. Wa'tadilu sufufakum, luruskan saf, luruskan. Allahu Akbar. Bilal teriak, Allahu Akbar. Preman singkong udah nangis. Bang, lu kapan usolinya lu nangis mulu? Singkong ini lagi tua-tua. Cepat, ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Yasin. Salat maghrib 1 surah Yasin 2 rakaat. Coba di masjid kita imam maghrib baca Yasin. Yasin di belakang Yasin. Lama, duduk. Di sono tuh betah imam baca surat Yasin, betah sampai pada nangis orang sholat. Pak Haji, Bu Haji mungkin yang pernah umroh ke sono ngalamin sholat nangis, tapi aneh pulang dari sono datang ke Walahir tuh Haji sholat nggak nangis lagi. Pertanyaannya, kemana air matamu, Ji? Udah habis di sono. Ya Allah, ini yang belum nasib, mudah-mudahan pada nasib. Pengen ke sono, pengen? Udah daftarnya belum? Belum. Pantes kagak berangkat, nggak ada daftarannya, lu mimpi lu mah. Ya kapan mau berangkat tuh daftar aja kagak. Pantes nasibnya nganterin melulu. Mentok Bekasi, balik lagi Walahir. Salah beli tiket. Paling tuapnya di Taman Mini. Nasibnya nganterin terus, mudah-mudahan tahun depan kita yang dianterin. Amin amin. Kemana? Main amin aja ke kuburan. Mudah-mudahan tahun depan kita yang nasib haji umroh. Nah itu baru amin. Tahun depan kita yang ada anterin, amin. Dianterin kemana? Kita yang nasib bisa haji, bisa umroh, bisa merasakan nikmatnya sujud di depan Ka'bah, bisa merasakan nikmatnya baca salawat di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diukur dari sholat masih jauh, Masya Allah. Mungkin kalau bukan gara-gara sholat, gara-gara puasa Ramadan, maaf, kualitas puasa Ramadan kita masih jauh. Bukan bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya Mubarak pribadi. Baru-baru nyampe kualitas khusus, nyampe kualitas saum khusus aja nggak bisa. Si Azza Mubarak saumnya Ramadan cuma kualitas umum, cuma bisa nahan lapar haus doang, mata kagak ikut puasa. Apa hilang pahala-pahala puasa? Kagak keluar main di rumah, nonton TV seharian tuh puasa. Ya tapi kan nggak apa-apa Ustaz, bulan Ramadan di TV juga ceramah agama. Betul, acaranya pengajian Ramadan, iklannya give, merawat kecantikan. Ini jangan RT, kiai aja melotot, berarti normal kan kiai. Daripada melototin pantat kebo, mending eta. Iklannya yang hancur, hand body, Rexona. Tapi emang iklan-iklan itu nyambung sih. Dibuat kulit badan, diliatin badannya. Hand body buat betis, diliatin betisnya. Rexona buat ketek, diliatin keteknya. Nyambung. Satu yang kagak nyambung itu softtek. Kenapa kagak diliatin? Kita itu dianggap TK kita sama iklan itu, cuma softtek aja loncat-loncat. Maksudnya apa tuh softtek loncat-loncat? Berarti kesimpulannya softtek untuk yang loncat. Nah itu aja udah, jangan kemana-mana mikir saja.
hidup softtek. Kacau teko. Ya Allah, mata udah banyak maksiat, telinga banyak maksiat. Mudah-mudahan diampuni sama Allah, amin. Tahun depan kita ketemu Ramadan lagi, amin. Amin. Mudah-mudahan Allah ngundang lagi tahun depan sama kita. Amin. Kita dipanjangkan umur, bisa masuk gerbang Ramadan. Meskipun Ramadan termasuk kategori bulan premium, bulannya makan dan minum. Dan Ramadan termasuk kategori bulan pertalit, perut terasa melilit. Tapi insya Allah nggak jadi halangan, kita mampu meningkatkan kualitas di bulan Ramadan kemarin menjadi pertamax. Apa pertamax? Pertaubatan yang maksimal. Kalau kita lakonin semuanya, insya Allah di ujung Ramadan kita semuanya dapat bensin. Apa bensin? Benar, surga itu indah. Amin. Asia. Ya mudah-mudahan jadi doa. Ibu bapak semuanya dapat surga yang indah. Jawabnya amin, bukan iya. Ya Allah, di sini kalau dengar doa jawabnya begitu ya. Kayaknya nggak etis kiai di depan habis wirid berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, kata jemaah iya, wa fil akhirati hasanah. Aduh, kata malaikat gue cekek juga nih orang. Ya Allah, amin. Tadi mudah-mudahan kita semuanya dapat surga yang indah. Harus beberapa kali ngomongnya. Jauh kualitas kita. Mungkin haji umroh, maaf Pak Haji, Bu Haji, kualitas haji umroh kita masih jauh dari kesempurnaan. Betul nggak? Kita merasa tawadu di sana aja, tawadu kita nggak ada sombong di Mekah. Ngelihat Ka'bah apa yang mau disombongin di Mekah? Kita mau sombong dengan harta, main tuh ke Mekah. Mobil di Indonesia harga miliaran, ratusan juta, di Mekah cuma jadi taksi, nggak ada apa-apanya. Nah kita jadi sombong di Indonesia, punya Avanza satu udah nggak mau nanya sama tetangga, padahal tetangga udah tahu semuanya tuh mobil 5 tahun. Ya kedengeran beloknya, rem teriak-teriak, kredit, persis mobil gua begitu. Mudah-mudahan pulang dari sini jadi lunas. Terima kasih atas dukungannya. Ya Allah ya Rabbah. Datang ke Mekah Madinah mobil mewah jadi taksi. Mau sombong dengan ilmu, maaf. Datang ke Mekah terasa banyak kekurangan kita. Dan di sana banyak ulama-ulama masyhur, masya Allah. Masa di kampung kita bapak baru punya ilmu sedikit, upil aja udah sombong, nggak mau dinasehati nama yang lain. Lah, lu anak kemarin sore, tahu apaan lu? Nih gua nih, maaf gua. Masing-masing sadar punya kekurangan. Meskipun datang dari bawahan kita, insya Allah kalau benar itu terima manfaat buat kita. Jangan sombong dengan jabatan, masya Allah. Gak ada apa-apanya jabatan kita di depan Ka'bah. Allah maha segala-galanya, betul gak? Mau sombong dengan ganteng, kasep ganteng jadi sombong, nggak mau akur sama temen, datang mau ke Mekah, Rudi, Herman, Tony datang ke Mekah, lu jadi jelek. Di Mekah banyak yang ganteng. Mesir, Turki, Saudi, wah jangkung tinggi pada mancung, masya Allah. Makanya saya tiap umroh tuh di Mekah kadang-kadang nggak pede jalan kaki di hotel. Di depan saya Saudi tinggi, saya pendek. Samping kanan Mesir mancung, saya pesek. Puas tuh, puas. Samping kiri Turki putih, aing genek, hitam. Udah mundur aja ke belakang. Yang ganteng-ganteng duluan aja lu jalan dah. Gua mah di belakang sendirian nunduk aja, biar syukuran ya Allah. Makasih. Segini juga bisa kesini lagi ya Allah. Makasih nikmatmu begitu banyak gak terhitung ya Allah. Begitu disyukuri, diobatin nih hati alhamdulillah. Datang dari belakang rombongan Afrika, negro. Gua gabung aja ke situ. Jadi gua yang bercahaya. Ya mending lah, mending. Alhamdulillah. Jangan sombong. Cantik mau disombongin, Nopi dengerin. Main lo ke Mekah jadi jelek lo Nopi. Banyak wanita-wanita cakep di sana. Apalagi kalau orang Libanon, di Mekah orang Libanon.
Pantas ada riwayat Nabi Yusuf pernah singgah di Libanon, punya istri, punya turunan. Kegantengan, kecakapan Nabi Yusuf turun ke orang Libanon. Ganteng-ganteng, cakep-cakep orang Libanon. Kalau lihat wanita Libanon minum air zam-zam, perasaan kelihatan tuh. Nyelurupnya air zam-zam dari sini. Seperti ada kaca gitu, bening banget. Gak ada panu, kadas, kurap nggak ada, hapur nggak ada. Gak pernah orang Libanon nanya mahwa hapur, dia nggak ngerti hapur. Mahwa kada apa kudis, nggak ada. Bening, bening. Makanya tiap jalan di sana saya nggak berhenti, dicubitin pantat mak bini, mata apaan sih, sakit tahu, melotot melulu. Ya gua merem, yang cantik ketabrak. Kata bini, tabrak no pantat unta. Cemburuan pak, istri saya itu cemburuan. Ya iya, tandanya cinta. Ya iya, cemburu karena cinta. Ya gimana nggak cinta? Gua setornya tiap malam gede terus. Apalagi pulang dari sini, gini. Mana? Harus utuh. Abet-abet. Tapi di sini mah nggak ada ya ibu-ibu gitu ya, nggak ada ibu matre. Hah? Ya haruslah matre. Ini kan dunia. Kalau ibu nggak butuh materi, maaf, ibu nggak bakalan bisa nutupin aurat. Nu kerudung abaya busana muslimah bikinan ibu bukan? Siapa yang bikin? Orang lain. Kok dipakai sama ibu? Dibeli pakai apa? Sadar lu butuh materi, betul gak? Makanya sama kiai, sama ustadz jangan mitnah. Lu kiai mah harus ikhlas. Kiai juga manusia. Lain memedi. Kiai juga manusia, ustadz juga manusia, butuh materi. Buat bangun pesantren, buat bangun majelis, betul gak? Ya harus ikhlas. Dari dulu kiai ustadz di kampung-kampung udah ikhlas. Meskipun kagak digaji sama negara. Digaji nggak ustadz sama negara. Padahal yang ngamalin Indonesia Raya sesuai dengan amanat W.G. Rudolf Supratman. W.R. Supratman menciptakan lagu. Ada amanatnya begitu bagus. Apa kalimatnya? Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Untuk dua. Udah ada, oh benderanya masih di bawah. Itu pesan begitu bagus, simpel. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah. Apa maknanya? Bangun dulu jiwa, moral, mental, agama, itu yang dibangun duluan, baru fisik. Siapa yang membangun agama, siapa yang membangun jiwa, siapa yang membangun moral, mental bangsa? Para ustadz, para kiai yang ada di kampung-kampung. Betul. Pernah para ustadz dia mau minta gaji? Enggak. Udah ikhlas. Jangan ngomong ikhlas sama ustadz. Udah ikhlas. Ada kiai minta udunan sama santrinya buat bayar listrik di majelis. Listriknya pakai setrum dari PLN, harus dibayar. Gak ada yang gratis. Antum ya duit. Wala duit sakit. Antum ya duit gosit. Antum ya fulus, maafi fulus, mampus. Antum ya fulus, lulus. Gak ada yang gratis. Sampai BAB aja, BAB di WC umum pasar bayar gak? Di Cikarang berapa? Benar 2000. Berarti sama sama di Karawang. Kita pertahankan. Jangan sampai ada kenaikan harga ngisi. Tetap harga modal 2000. Kalau ada kenaikan saya demo ke Jakarta. Turunkan harga modal. Ibu-ibu dari Walahir ikut demo sama saya ya. Bawa baligo gambar tai, najis. Bayar gak? Bayar lah. Pernah saya gak bayar, dikejar sama penjaga WC. Haji pelit, astagfirullah. Ada apa bang? Bayar Ji, main berangkat aja. Iya, gua nggak tahu ada lu di situ. Berapa? 2000 Ji. Ah, 5000, cepat kembalian. Gak ada receh Ji, gua modal lagi. Daripada lapor 3000. Mending masuk lagi WC 2000.
nyisa 1000, lumayan 1000, gak ada receh di. Nih kentut pet 1000. Bebeakan aing di WC. Ya Allah ya Rabbana. Kiai juga manusia, ustaz juga manusia, butuh doa. Kalau tangan begini doa, duit mah begini, lu kagak gaul. Butuh doa, ama. Nah, itu dong komplit. Doa butuh duit. Makanya saya jauh-jauh dari Cikampek ke Walahir. Daripada diam di rumah sakit kepala mikirin duit. Terima kasih atas dukungannya. Mending kesini ke Walahir. Mudah-mudahan di sini mas sekarang malam nih saya dapat doa. Astagfirullahaladzim. Nanti bubar pengajian, ibu bapak pulang ke rumah masing-masing bawa ilmu. Saya pulang ke Cikampek bawa amal. Amplop. Oh Kiai kata ibu-ibu itu tuh amplop katanya. Terima kasih Bu. Ya Allah. Jauhlah kualitas ibadah kita dari kesempurnaan. Tapi mudah-mudahan Allah mengampuni kehilafan-kehilafan ibadah kita. Amin. Kalau bukan karena sholat, kalau bukan karena puasa Ramadan, kalau bukan karena haji umroh, habis yang membuat kita mulia di hadapan Allah. Gara-gara apa? Jawabannya cuma satu. Gara-gara ada cintanya Nabi Muhammad. Itu yang membuat kita mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Gara-gara kita umat Islam ada cintanya Nabi Muhammad SAW. Emang bagaimana cinta Rasulullah kepada kita, kepada umatnya? Masya Allah. Selama hayat Rasulullah SAW kalau mengingat umatnya selalu nangis. Kalau memanggil-manggil umatnya selalu nangis. Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Fabakan Nabi SAW hatta yaqullah. Ketika Rasulullah menyebut-nyebut ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah umatku, nangislah Rasulullah sampai air mata Rasulullah membasahi jenggotnya. Allah nggak rela lihat Habibnya nangis, Allah nggak rela lihat kekasihnya nangis. Allah ngutus malaikat Jibril, ya malaikati idhab ila Muhammad salhu ma yubkhi. Jibril samperin Rasulku, tanyain kenapa dia nangis. Jibril menghadap Rasulullah, kata Rasul, ada apa Jibril? Ada perintah apa? Nggak ada perintah apa-apa ya Rasulullah, aku cuma pengen tahu apa sih yang membuat kau nangis. Rasul jawab, kau ingin tahu apa yang membuat aku nangis Jibril? Iya ya Rasulullah, ishtaqtu bi ummati. Jibril, aku nangis lagi rindu sama umatku. Maka Jibril langsung menghadap Allah lagi. Ya Allah ya Rabb, Rasulmu nangisnya karena lagi rindu sama umatnya. Bagaimana kata Allah? Hibur Jibril, hibur supaya hilang kesedihannya. Bagaimana menghiburnya ya Allah? Datengin lagi dia, kabarin lagi. Aku sudah menyediakan ribuan istana surga. Satu istana surga diisi dengan ribuan bidadari, ribuan pelayan. Semuanya untuk beliau, untuk Rasulku. Maka Jibril langsung menghadap Rasulullah lagi. Kata Rasul, ada kabar apa lagi Jibril? Aku ngasih kabar ya Rasulullah. Kabar apa? Yang bisa membuat kesedihanmu hilang sekarang juga diganti dengan kebahagiaan. Cepat Jibril, kasih tahu apa yang membuatku bahagia Jibril. Kabar apa? Allah sudah menyediakan ribuan istana surga. Satu istana surga diisi ribuan bidadari dan ribuan pelayan. Semuanya untukmu ya Rasulullah. Sudah, jangan sedih lagi. Apakah Rasulullah berhenti nangis? Langsung ketawa bahagia? Tidak. Rasul tetap nangis sambil balik nanya sama malaikat Jibril. Ya malaikati Rabbi, fakaifa bi ummati. Jibril, kau telah menyampaikan kabar begitu hebat. Allah sudah menyediakan ribuan istana surga. Satu istana surga diisi ribuan bidadari, ribuan pelayan. Semuanya untukku Jibril. Betul ya Rasulullah. Nah sekarang aku tanya Jibril, bagaimana untuk umatku? Jibril gak bisa jawab. Jibril menghadap lagi sama Allah. Ya Allah ya Rabbi, Rasulmu tetap nangis, malah nanyain bagaimana untuk umatnya. Tetap Rasulullah memikirkan kita umatnya. Rela Rasulullah melupakan ribuan istana surga, ribuan bidadari, ribuan pelayan, karena dalam benak pikiran dan hati Rasulullah ada kita umatnya. Tinggal tanya diri kita yang selalu ngomong cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul.
Apakah pernah sempat dalam kerja Bapak, dalam kesibukan Bapak, menyempatkan 2 menit, 3 menit, berhenti dulu dari kerja kita karena ingat Rasulullah? Duh, jadi rindu sama Rasul, pengen baca salawat dulu. Pernah nggak? Pernah nggak? Insya Allah, licik cinta kita. Karena nasi udah pada datang, berarti ini isyarat saya tutup ceramah ini. Ya, daripada ada kerusuhan. Saya ditinggalin, bapak semua pada lari ke masjid. Serbu, kata bapak-bapak. Buat ceramah sama meja aja berdua. Ayo silakan, yang mau makan silakan. Masuk ke masjid, gua pulang langsung sekarang. Tuh, jadi lupa sampai mana tadi. Nah, itu ada nasi lewat jadi lupa saya. Nah itu dia. Yang tadi itu. Ya Allah ya Rabbana, sampai rela Rasulullah melupakan ribuan istana surga karena dalam hati dan pikiran Rasulullah rindu sama kita umatnya. Jibril nyampaikan kabar lagi, bagaimana kata Allah? Jibril sampaikan, aku ridho sama Muhammad, aku meridhoi apa yang dia ridhoi, dan aku tidak akan melupakan umatnya. Inna sanurudhika fi ummatika wala nasu'uk. Jibril langsung datang lagi. Kata Rasul, ada apa lagi Jibril? Ini berita langsung ya Rasulullah. Berita apa lagi? Allah ridho kepadamu, Allah meridhoi apa yang kau ridhoi, dan Allah tidak akan melupakan umatmu. Begitu mendengar kita dapat jaminan kita tidak akan dilupakan sama Allah, Rasul pun berhenti nangis, langsung ngomong di depan malaikat Jibril, idan wallah la Allah wa wahidun min ummati finnar. Jibril, demi Allah aku nggak rela kalau ada satu saja umatku yang masuk neraka, aku nggak rela. Saking cintanya Rasulullah ngebelain kita. Alhamdulillah. Makanya di mahsyar pun yang kita tunggu-tunggu adalah syafaat beliau. Betul nggak? Betul nggak? Iya iyalah. Banyak orang yang nggak ngerti, bahkan nggak paham, bahkan gak iman, gak percaya apa tuh syafaat. Biarin masing-masing aja. Kita butuh dengan syafaat beliau, karena kita menjadi mulia karena ada syafaat, ada cintanya Rasulullah. Kalau mau ngandelin ibadah kita masih jauh kualitas kita, betul. Makanya kita butuh pertolongan, butuh cintanya, butuh syafaatul uzmanya Nabi Muhammad. Ketika di mahsyar orang-orang pada teriak kesal kemari cari pertolongan, sampai datang menghadap Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam, ada apa di sini? Mau minta syafaat Nabi Adam. Bagaimana kata Nabi Adam? Maaf, aku nggak bisa ngasih syafaat karena aku malu sama Allah. Kata manusia-manusia yang di hadapan Nabi Adam, kenapa malu sama Allah? Ada apa Nabi Adam? Karena selama hidupku aku pernah berbuat kekhilafan sampai aku dikeluarkan dari surga ke dunia, lalu aku bertobat ratusan tahun. Aku malu sama Allah. Mending deketin tuh Nabi Nuh. Semuanya pada ngabring ngadepin Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, ada apa? Minta syafaat Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, maaf, aku nggak bisa ngasih syafaat. Apa alasannya? Karena aku malu sama Allah. Malu kenapa Nabi Nuh? Aku udah kasih umur panjang oleh Allah, sampai ratusan tahun umurku, tapi aku malu. Aku nggak bisa bawa umat Islam yang banyak. Bahkan aku malu sampai anakku nggak masuk Islam. Kan? Mending datengin aja Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Ibrahim. Ada apa? Kata Nabi Ibrahim. Kata manusia-manusia itu, minta syafaat Nabi Ibrahim. Kau Nabi Allah, kau yang paling dekat dengan Allah, sampai punya gelar Khalilullah, sahabat kekasih Allah. Mau minta syafaat Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, maaf, aku nggak bisa kasih syafaat karena aku juga malu sama Allah. Malu kenapa? Selama hidupku aku pernah berbohong. Ketika ayahku bikin berhala-berhala, patung-patung sesembahan, malam-malam patung-patung yang kecil saya hancurin semuanya pakai palu. Lalu saya sisain patung yang paling gede, palunya digantung di tangan patung itu. Ketika pagi-pagi ayah saya nanya, siapa yang ngancurin patung-patung kita ini? Saya berbohong di sana. Itu ayah, patung yang paling gede. Palunya masih di tangannya. Kata Nabi Ibrahim, saya gak gentleman. Saya berbohong, malu sama Allah. Mending datengin Nabi Musa. Itu kan jadi ribut panitia, bukan yang ngaji di sini. Para santri, urusan makan nanti aja, sama-sama saya juga belum makan.
Pengennya tuh bareng-bareng, apalagi santri kumpul. Ini kan masa depan ulama nih santri. Ya, kan ada di taklim ta'alim. Meskipun satu huruf dari guru kita yang bisa menyempurnakan ibadah, maka itu adalah bapakmu urusan akhirat. Itu dalam ta'alim. Innaman 'allamaka harfan wahidan hatta yahtaju ilaihi fid-din fa huwa abuka fid-din. Ini harus lebih bermanfaat buat para santri, para remaja pengajian seperti ini. Karena yang akan melanjutkan perjuangan ini adalah di pundak para santri. Betul gak? Kalau aparat banyak penerusnya. Tuh anak-anak yang main-mainin bendera, di panitia kemana? Coba. Ini perasaan ceramah di terminal saya begini. Ya udah dah, kalau nggak memang diharapin ya udah. Saya pengen adem, para santri berjajar di depan. Oh mantap. Inilah calon-calon ulama-ulama Allah di masa depan. Begitu. Ya udah kepalang lah, kerjain aja terus Tom. Awas gua nggak kebagian awas nih. Nggak jauh dari urusan makan kita. Sampai ngaji aja libur. Saya pengen jadi panitia juga nih, pengen ke sono ngatur anak-anak supaya ini. Tom, kalau mau ngaji-ngaji ya, jangan ngurusin bendera terus bendera. Nah ente datang ke pengajian mau tolak ilmu apa mau apa sih? Hah? Percis bapaknya. Ya Allah, lu mau ngurusin bendera. Kalau ke pengajian ya urusan ilmu, ngaji dulu Tom. Kalau mau niat ngeganggu, jangan ke sini. Bendera diurus-urus. Urusan TikTok lu, game lu belum beres tuh game. Bu, sini Bu. Udah 5 menit lagi aja lah, udah gak kuat lihat makanan saya. Lapar dari berangkat belum makan. Kalau nggak keburu dibungkus aja nggak apa-apa. Kalau udah habis yang mentah aja nggak apa-apa. Uangnya aja udah sekalian dah. Butuh doa, duit. Kata Nabi Ibrahim, madu jangan kesini. Tuh minta sama Nabi Musa. Datanglah manusia ke depan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ada apa sini? Minta syafaat Nabi Musa. Kau Nabi mulia. Kata Nabi Musa, maaf aku nggak bisa ngasih syafaat karena aku malu sama Allah. Malu kenapa? Selama hidupku aku pernah berbuat dosa. Dosa apa? Aku pernah membunuh utusan Firaun namanya si Kipti, aku bunuh. Aku malu sama Allah. Mending datengin tuh Nabi Isa. Datanglah ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa, malu aku sama Allah, gak bisa ngasih syafaat sama kalian. Kenapa malu Nabi Isa? Karena dengan adanya aku di dunia, banyak orang-orang yang salah kaprah menganggap aku sebagai anak Allah. Aku malu sama Allah. Mending datengin tuh orang yang lagi sujud, udah lama gak bangun-bangun. Siapa dia Nabi Isa? Dia satu-satu manusia, satu-satunya yang selama hidupnya gak pernah berbuat dosa, yang gak pernah berbohong, karena hidupnya dijaga oleh Allah selama-lamanya. Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Larilah manusia ke sana, cuma gak nyampe karena banyak umat yang gak percaya waktu di dunia. Siapa yang nyampe? Kita, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun dibangunkan, irfa raksak, bangunlah Rasulullah, lalu minta izin sama Allah. Ya Allah, izinkan aku memberi pertolongan kepada umatku, isfa. Lalu Rasul berkata, berteriak, ummati. Disitulah nikmatnya jadi umat Rasulullah. Meskipun selama hidup kita di dunia gak pernah ketemu, gak pernah melihat wajahnya, nanti kita akan melihat wajah ciptaan Allah yang penuh dengan cahaya. Wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nurihi nurum bihi amman huda. Sebelum menciptakan apa-apa, Allah yang lebih dulu Allah ciptakan adalah nur, cahaya. Setelah menciptakan nur, Allah berfirman, ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei cahaya, aku ciptakan kamu dan aku kasih nama kamu dengan nama Muhammad. Setelah menciptakan nur Muhammad, baru Allah menciptakan arash, lauhil mahfuz, kolam, dicipta dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika menciptakan kolam, Allah menyuruh, ya kolam uktub, hei kolam tulislah.
Nulis apa ya Rabbi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah ada nama Rasulullah di sana. Subhanallah. Lalu ada pertanyaan dari para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang berhak mendapatkan syafaatmu nanti di yaumil mahsyar? Yang pertama, orang yang senang banyak istighfar selama hidupnya. Nih, majelis istighosah, majelis zikir dijadikan sarana kita untuk memperbanyak istighfar, berdoa, berzikir kepada Allah. Dan insya Allah nih jamaah majelis zikir, majelis istighosah di sini yang ada di Walahir pesantren ini semuanya termasuk golongan yang utama mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena ada ungkapan dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa salati ala nabiyil mukhtar. Gak ada manfaat bagi umat akhir zaman setelah membaca Al-Quran. Ada dua kalimat bermanfaat lagi. Apa? Siang malam banyak baca istighfar. Yang kedua, siang malam banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak istighfar tuh macam-macam. Astagfirullahaladzim. Seperti Imam Ahmad bin Hambal, ngamalinnya istighfar cuma astagfirullahaladzim, tapi diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hambal sebelum tidur langsung parat sampai subuh istighfar terus. Nah kita membaca sholat 3 aja masya Allah udah mangap mulu. Kadang-kadang imamnya pun loyo, astagfirullah alladzi la ilaha mulur, makmum di belakang. Imam Ahmad istighfar. Bahkan ada yang ngamalin muridnya cuma nggak tahu, nggak kenal. Ada riwayat masa-masa tua Imam Ahmad bin Hambal ingat berangkat dari Baghdad menuju Basrah pakai kuda. Udah nyampe ke Basrah tuh maghrib, ada masjid gede di kota Basrah. Imam Ahmad bin Hambal ngadon salat maghrib. Ini orang-orang yang di Basrah gak kenal wajahnya, namanya udah tahu bahwa di Irak ada ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, tapi wajahnya gak kenal. Imam Ahmad udah tua renta, masuk ke masjid ikut maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib kata Imam Ahmad bin Hambal, sama pengen tidur aja di sini dah. Soalnya di sini nggak ada kenalan, mau cari penginapan, nginap di mana? Udah di masjid aja. Beres sampai sholat isya, jamaah pada bubar, Imam Ahmad tidur dalam masjid. Ini merebut masjid, ngebangunin. Kong, bangun. Ini bukan penginapan, ini masjid buat ibadah. Keluar. Diusir Imam Ahmad. Keluarlah Imam Ahmad di emper masjid tidurnya. Ini masih masjid, jangan dipakai tidur buat ibadah. Ini merebut masjid, gak kenal ini ulama besar. Imam Ahmad bin Hambal bingung mau tidur di mana. Pas di depan masjid ada rumah, yang punya rumah lagi di pintu ngeliatin ada aki-aki diusir. Kata itu yang punya rumah, Kong di rumah saya aja nginepnya. Ini Imam Ahmad bin Hambal seneng. Langsung kudanya dituyun, nyamperin sama yang punya rumah. Tadi diusir ya Kong di sana. Iya, nggak boleh tidur di masjid, di dalam, di luar. Itu tempat ibadah Kong. Sini aja, kebetulan di rumah saya sendirian. Orang tua saya udah pada wafat semuanya. Saya nggak punya saudara. Ini warisan dari orang tua saya. Kamar ada 3, tinggal pilih. Kong mau tidur di mana silakan. Terima kasih dek ya, nak. Terima kasih. Cuma Kong maaf ya. Kenapa? Nanti kalau Kong tidur keganggu gimana? Nih lihat di tengah rumah saya. Ini apa? Ini mesin buat bikin roti. Nanti nih sebentar lagi saya udah mulai bikin roti. Jadi mesin rotinya bunyi terus sampai subuh. Nah lalu saya sholat subuh. Habis sholat subuh saya ke pasar dagang roti. Tiap malam begitu saya. Nanti khawatir kau keganggu lagi tidur. Gak apa-apa nak, kamu kerja aja. Engkau mau istirahat. Masuklah Imam Ahmad ke kamar. Gak bisa tidur. Karena dengan suara mesin roti, bukan. Ini yang punya rumah sambil kerja, mulutnya kagak berhenti, baca istighfar terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kata Imam Ahmad bin Hambal, nah. Ini orang gak sembarangan nih. Sambil kerja, sambil istighfar. Kata Imam Ahmad bin Hambal, saya tungguin sampai jam berapa baca istighfarnya. Di kamar jadi begadang Imam Ahmad. Nungguin orang baca istighfar.
Akhirnya parat sampai adzan subuh. Imam Ahmad bin Hambal gak tidur, keluar dari kamar. Kata orang yang punya rumah, Kong gimana nyenyak tidurnya? Boro-boro. Banyak nyamuk Kong, kayak ada. Gerah enggak. Engkau gak bisa tidur. Gaduh di kamar, berisik. Berisik kenapa? Karena suara lu. Emang kenapa Kong? Lu dari mulai kerja sampai adzan subuh baca istighfar terus. Gak capek lu istighfar? Udah biasa Kong, udah biasa. Udah jadi wirid, dawam. Udah dawam Kong. Udah berapa tahun ngamalin istighfar itu? Udah 10 tahun Kong, Masya Allah. Nih, saya mau tanya. Kamu punya amalan istighfar dari Ba'da Isya sampai menjelang subuh. Dari siapa? Dari guru saya Kong. Guru kamu di mana? Ulama di sini Kong, udah wafat, makomnya dekat masjid di sono. Waktu dulu pengajian, barang siapa yang mengamalkan istighfar yang suka diamalkan oleh salah seorang ulama Allah, ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal, maka bakal dimudahkan kebutuhannya oleh Allah. Ini Imam Ahmad kaget, namanya disebut-sebut. Jadi kata guru kamu begitu? Iya Kong. Lalu kamu dari istighfar itu pengen apa? Saya minta 3 sama Allah Kong dari istighfar itu. Apa? Yang pertama, ya Allah, dengan berkah karomah istighfar yang diamalkan oleh ulamamu Imam Ahmad bin Hambal, tolong izinkan ya Allah, saya pengen tempat usaha yang kagak mengganggu ibadah. Diijabah. Saya punya pabrik roti di rumah, saya bisa berjamaah tiap waktu, Mbak. Alhamdulillah Kong, saya bisa berjamaah tiap waktu karena rumah saya dekat masjid. Saya punya uang dari hasil usaha saya, gak mengganggu ibadah. Hebat. Yang kedua, ya Allah, dengan berkah istighfar yang diamalkan oleh ulamamu yang bernama Imam Ahmad bin Hambal, saya pengen nasib tiap tahun ziarah ke Rasulullah. Saya pengen haji dan umrah. Udah ke sono tiap tahun Kong, setahun sekali saya ke sono, alhamdulillah. Cuma yang ketiga ini Kong yang belum diijabah. Emang yang ketiga kamu pengen apa? Saya minta sama Allah, ya Allah, dengan berkah istighfar yang diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, pertemukan dalam seumur hidup sekali saja. Saya pengen ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Nangis Imam Ahmad bin Hambal, netesin air mata. Yang benar nak, yang ketiga kamu pengen itu? Iya Kong. Sampai sekarang saya belum ketemu sama ulama Allah yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, diijabah doa-doa kamu semua. Belum Kong, baru 2. Yang 1 belum. Udah, kamu udah ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal. Di mana Kong? Di rumahmu. Kapan? Malam ini. Engkau siapa? Saya, Imam Ahmad bin Hambal. Nangis yang punya rumah memeluk Imam Ahmad bin Hambal. Bagaimana kata Imam Ahmad bin Hambal? Gak ada yang ngundang, saya jauh-jauh berangkat dari Baghdad ke Basrah. Capek kagak dirasa. Ternyata yang ngundang saya dari Baghdad ke Basrah adalah istighfar yang kau amalkan. Itu yang ngundang saya datang. Subhanallah. Hebatnya nih ulama-ulama. Makanya pantas Rasulullah merindukan umatnya yang selalu banyak baca istighfar, yang banyak baca sholawat. Insya Allah kita semuanya nih ahli majelis dzikir di sini akan masuk ke golongan itu. Amin. Dan kita akan dipertemukan oleh Allah dengan Imam Ahmad bin Hambal nanti, dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Malik, Imam Hanafi, semua ulama-ulama kita. Insya Allah. Mudah-mudahan dikasih istiqomah. Amin. Yang kedua, siapa yang akan diberi syafaat olehmu ya Rasulullah? Orang yang selalu memuliakan pewaris-pewarisku. Ulama-ulama Allah. Rasulullah wafat tidak meninggalkan, tidak mewariskan pangkat jabatan, tapi Rasulullah wafat mewariskan ulama. Sampai-sampai Rasulullah memuji ulamanya, ulama ummati ka'anbiya ibani Israel. Ulama-ulamaku akan lebih bagus dibandingkan dengan para nabi yang diutus oleh Allah ke kaum Bani Israel. Contoh, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruhul aziz dikasih karomah oleh Allah, bisa menghidupkan yang mati.
Nabi Isa pun bisa, tapi ucapan Nabi Isa ketika menghidupkan yang mati, kalimatnya kum biidznillah, hiduplah kamu dengan izin Allah. Tapi Sultan Aulia dengan ucapannya sendiri, kum biidzni, hiduplah kamu dengan izinku. Ayam udah dimakan dagingnya, dikumpul-kumpul tulangnya. Ketika Imam Sultan Aulia Abdul Qadir Jailani di pesantrennya nerima santri, kata orang tua santri, "Syekh, anak saya mau pesantren di sini, titip ya Syekh." "Ya, udah, itulah istilahnya ijab kabul dulu, serah terima. Tapi tolong jangan ditengok-tengok anaknya ya, supaya betah." "Iya Syekh." Berangkatlah orang tuanya pulang. Baru sebulan ini orang tuanya datang, emak bapaknya ke pesantren, karena inget terus sama anak. Begitu nyampe ke pesantren Syekh Abdul Qadir Az-Zailani Qaddasallahu sirrahul aziz, anaknya lagi makan berkumpul sama Syekh Abdul Qadir, cuma kaget. Anaknya santrinya makan sama bubur kunyit. Syekh Abdul Qadir dengan daging ayam. Sampai tulang-tulangnya ada berkumpul di depan Syekh Abdul Qadir. Ini emaknya nggak tega. Nyalahin Tuan Syekh Abdul Qadir, "Syekh, kamu nggak adil jadi guru. Santri-santrimu pantas kelihatan guru, makannya bubur kunyit. Kau gurunya makan enak dengan daging ayam." Kata Syekh Abdul Qadir, "Lantas harusnya gimana?" "Samain dong Syekh, murid-muridnya pun santrinya makan sama dengan gurunya, sama daging ayam." Kata Syekh Abdul Qadir, "Oke, baik. Anakmu pesantren di saya, lalu makannya sama dengan saya, dengan daging ayam. Tapi ilmu anakmu harus seimbang dengan ilmu aku." "Ilmu gimana?" "Nih lihat, ini tulang ayam di kepal dipegang sama Syekh Abdul Qadir, lalu dilemparin tuh tulang ayam. Qum biidni, hidup lagi jadi ayam." Kata Syekh Abdul Qadir, "Anakmu udah bisa menghidupkan ayam yang udah mati." Emak bapaknya nguleng lamun, "Baru sebulan bisa apaan?" Iya, ngelogat aja bukan dikitak, dibantal aja bikin dahdir. Ngelai, molor. Al kalamu khobar mubtada, ngaji belum nemu udah nyari janda. Ada santri begituan di sini, ceket bareng-bareng. Ya Allah. Orang yang memuliakan ulama itu yang akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Nih, untuk adik-adik saya para santri, jangan sekali-kali sakiti hati gurumu. Maaf, sehebat apapun ilmumu, pesantren puluhan tahun, tapi kalau jelek akhlak sama guru, maaf, gak bakalan manfaat itu ilmu. Sebab kalian gak bakal jadi ulama, gak bakal jadi kiai, gak bakal jadi ustadz kalau gak punya sanad, kalau gak punya guru. Di mana? Di pesantren. Inilah sanad kalian tuh, guru kita, ayah di sini. Jangan putuskan silaturahmi meskipun kalian udah kemana-mana mungkin, tetap sanad kalian, keilmuan kalian jangan diputuskan. Jangan memutuskan sanad keilmuan. Gak bakal jadi kiai kalau gak ada guru, gak ada sanad. Ya Allah, ini penting. Kenapa santri-santri zaman dulu banyak yang jadi ulama besar, banyak yang jadi kiai-kiai masyhur? Sebab santri-santri zaman dulu benar-benar hikmah kepada gurunya, mampu menjaga perasaan hati gurunya, mampu membeli hati gurunya. Kiai dulu sawahnya luas, kadang-kadang nggak tahu nyangkul, tuh cangkul udah hilang di dapur kiai. Kenapa? Santri yang gede udah pada berangkat ke sawah, diurus sama santri itu sawah kiai. Dulu kata kiai, alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bermanfaat hidup kalian nanti. Ridho guru. Kebunnya luas kayak zaman dulu, nggak tahu nanam apaan. Mau mulu dan pesantren, pisang pada mateng. Kata kiai, dari mana? Dikasih sama siapa tuh pisang? Bukan dikasih kiai, dari kebun kiai. Saya tanam pisang udah setahun, sekarang mateng kiai, keburu pakai muludan. Alhamdulillah. Terima kasih nak, mudah-mudahan kalian bermanfaat, ilmu kalian bermanfaat, dapat ridho kiai. Kolamnya banyak kiai zaman dulu, gak tahu ada ikan, hilang melulu. Ya seronya dikobong. Tahu sero? Apa namanya kalau di Cikarang? Sama sero. Ya, tukang maling lauk. Ada di sini. Kelihatan banyak di wajah-wajah mantan-mantan sero di sini. Tapi kiai ridho,
hilang ikannya ridho. Kenapa? Ketika butuh tenaga santri nggak susah. Kalau dulu guru lagi nongkrong depan rumahnya, santri dulu pura-pura jalan dari kejauhan pengen kelihatan sama kiai sama guru, pengen dipanggil. Nak sini. Iya kiai. Nggak lagi sibuk? Enggak. Tolong dilihatin di dapur, ada cucian, dicuci ya, piring gelas yang kotor dirapiin ya di situ ya. Iya Pak Kiai, pengen disuruh. Beda sama santri sekarang. Lihat gurunya keluar, ada ayah. Sambil tolong. Ya iyalah. Sampai kiai gurunya teriak-teriak, ada santri nggak di sana? Sini minta bantuan. Santri yang dengar saling sedekah. Lu aja lu guru. Guru juga malu, lu aja lu. Lu nak tolol. Nggak tahu berkah santri begitu. Ya Allah. Santri yang memuliakan ulama gurunya, insya Allah mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah? Birrul walidain, orang yang memuliakan ibu dan bapaknya. Mudah-mudahan adanya anak kita di pesantren mempunyai akhlak yang mulia. Amin. Mampu berbakti kepada orang tuanya. Insya Allah yakin Bu, Pak, anak kita di pesantren kita doakan terus menjadi anak yang sabik. Sabik itu lebih soleh daripada orang tuanya. Bapaknya cuma sholat fardu doang, tapi anaknya rajin duha, rajin tahajud, istighfar. Itu anak yang sabik. Bapaknya cuma bisa baca Quran doang, tapi anaknya mampu menghafal Al-Quran. Sabik. Doakan ya, lebih soleh. Amin. Itulah anak yang mampu mengangkat derajat ibu bapaknya nanti di akhirat. Pengen punya anak soleh? Pengen gak? Cara-caranya beresin dulu dong. Pengen punya anak soleh, caranya salah. Rasulullah ikutin. Rasul kalau mau ngajak tidur sama bini, sama Siti Khadijah, sebelumnya suka ngajak mandi sunat dulu. Ibu pernah nggak diajak mandi sunat dulu sebelum tidur? Jawab jujur. Diajak nggak? Enggak. Ya kalau nggak tidur, diajak wudhu dulu sebelum tidur. Sebelum melepas rindu, wudhu dulu. Rasul begitu. Ibu pernah diajak wudhu dulu? Habis kerjaan suami lu apaan sih belum tidur? Wudhu. Mandi sunat, wudhu. Kalau nggak mandi sunat, wudhu lah setidaknya. Ini mah pengen punya anak soleh, cara salah. Pulang dari sawah langsung loncat ke kamar. Nggak tahu, gagang cangkul ke bawah. Pantes anaknya jadi heras beheng. Jadi keras Orang lain wudhu dulu, ini masih sibuk cari endong bebek sebelum tidur. Pantes anaknya hidup maling entong terus. Salah resep. Ini kan suaminya kadang-kadang nggak ngajarin bener. Mau lepas rindu mana bini, malam Jumat mah, ya iyalah. Awas ya, nanti habis sholat isya pulang dari masjid, papa sediain jamu-jamu ya di kamar ya. Jamu apa Pak? Koko Bima. Kata bininya, ya iya, mama juga siapin itu buat mama, sari rapet. Suaminya pulang sholat isya langsung masuk kamar, ada gelas 2 di meja kamar. Mah, yang gelas Koko Bima yang mana? Bininya lupa. Pak ini ya. Yang mana aja deh Pak, jamu-jamu ini gak masalah. Iya jamunya jamu tapi khasiat beda. Akhirnya suaminya yang minum sari rapet, istrinya minum Koko Bima. Kan heboh di dalam kamar. Bininya jadi keras. Pengaruh Koko Bima, lakinya di smackdown. Suaminya nangis sampai pagi. Rapet kagak bisa kencing, ya minta. Udah jangan pakai begituan lah. Udah. Kalau kagak mandi, wudu, al-wudu qabla naum fa huwa indallahi syahidun. Wudu sebelum tidur akan mendapatkan pahala syahid. Wudu sebelum tidur akan diberikan kekuatan. Wudu sebelum tidur akan dikasih keturunan yang soleh dan soleha. Itu cara-cara tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Yang pertama, cara-cara mendidik anak sebelum dilahirkan. Jadi ada caranya, proses pembuatannya. Yang kedua, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, mendidik anak, memberi ilmu setelah dilahirkan. Gak mampu, anterin ke pesantren, ke kiai, begitu, untuk membereskan ilmu-ilmunya.
Yang mudah-mudahan sekali lagi anak-anak kita yang pesantren di sini menjadi ulama-ulama Allah, menjadi kiai-kiai yang soleh. Saya merasa senang di Bekasi masih ada pesantren, masih banyak santri-santrinya, alhamdulillah. Berarti penerus-penerus imam, pengganti-pengganti khotib udah ada, alhamdulillah. Saya gak khawatir kalau aparat berhenti banyak gantinya. Lurah belum berhenti aja udah banyak yang pengen jadi lurah. Pak Jokowi belum turun, banyak yang pengen jadi presiden. Apalagi artis jutaan. Coba kalau kiai ulama susah cari pengganti. Buktinya percetakan calon ulama yang namanya pesantren sekarang udah mulai kurang peminat-peminatnya. Betul gak? Kalau ada dangdutan artis kagak datang, anak ibu bisa gantiin dulu. Pak Lurah kagak datang, ada sambutan, RT bisa naik. Tapi imam di masjid, coba ayo di kampung kita. Khutbah, imam kagak ada, khotib kagak datang, kiai gak ada. Pelengok jemaah. Jadi kagak nih Jumatan, ya jadilah. Kok belum dimulai, kiainya belum datang. Emang kemana? Emang gua ngurus kiai. RT datang ke pengimaman. Dikirain RT mau jadi imam, malah pengumuman. Dikarenakan kiai nggak datang-datang, barusan ada kabar kiai sakit, mencret berat. Maka sementara Jumat hari ini saya liburkan. Ya berontaklah jemaah, gak bisa teh, terusin Jumat. Kalau nggak ada Jumatan di kampung ini, maaf, maka yang nanggung dosa adalah pemimpinnya di kampung ini. Berarti yang masuk duluan ke neraka RT, yang RT digituin. Jadi serba salah. Habis gimana? Dibaca, dibaca. Masa kagak bisa baca? Ya baca mah bisa. Ya udah, lanjut. Yang penting nggak libur. RT pede aja. Ya, coba baca. Gak tahu buku khutbah di mimbar punya kiai ketinggalan satu-satunya huruf Arab gundul lagi. Begitu RT berdiri mau khutbah, dibuka tuh buku, kaget. Shit deh. Mana huruf Latinnya kagak ada. Orang gundul semua. Ini jemaah husnudzon. Kata jemaah, hebat RT kita. Sebelum diceramahkan dimutolaah dulu. Bukan dimutolaah, bingung kagak bisa baca Arab. Meriang RT. Ringat kecil, besar udah mulai kumpul semua, keluar semuanya. RT ngegerutu aja di depan. Lari. Pas jadi kepung gua di tengah-tengah. Diem terus, macam gua bengong lama begini. Untung RT-nya sering hadir Jumatan. Ada yang khutbah pakai bahasa Indonesia, RT teriak, nah yang penting selamat gua dah. Hadirin sidang Jumat yang mulia. Yang hadir RT gua pada muji. Apa yang hadir semuanya udah pada tahu. Apa-apa saja yang akan saya jelaskan sekarang, yang hadir pada kaget semuanya. Kata yang hadir, ya tahu di mana? Lu ngomong aja baru. Ceramah belum udah ngasih pertanyaan. Itu yang hadir semua pada teriak, yang nggak tahu nggak tahu. RT teriak, percuma khutbah ini saya lanjutkan sebab jelas semuanya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boh, RT digotong ke rumah sakit. Pada nginjek di pinggir maman. Giginya 5 ketinggalan itu. Kacau bener, udah heboh musibah itu. Pentinglah lulusan alumni pesantren di sini banyak yang jadi imam, jadi khatib, jadi ulama. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ini khawatir kalau udah nggak ada ulama, apa sih yang membuat kokohnya dunia? Ulama. Sementara ulama sepuh udah diwafatkan oleh Allah. Musibah gak ada tintinya karena ada yang ngundang. Ma nuzila bala'un illa bidzunub wala rufi'a bala'un illa bittaubah. Gak bakalan turun musibah, balahi, bencana kecuali ada yang ngundang. Siapa? Orang-orang yang senang berbuat dosa. Dan gak bisa ditutup ini musibah kecuali oleh orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian seharian bulanan ini menjadi benteng buat kita yang hadir, jamaahnya, buat kampung kita, semuanya yang hadir dijauhkan dari balahi, diselamatkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mau langsung ke Sukabumi.
Besok pagi acara di Sukabumi di daerah Cisaat, Cantayan, Cisaat Sukabumi. Terus malamnya langsung ke daerah Jampang Surade. Malamnya lagi malam Rabu, malam Kamis Brunei Darussalam. Kalau ada yang undang, kalau nggak ada yang tidur aja di rumah, gua kapal ke Brunei, gua kagak ada kenalan di sana kagak ada. Daripada nyasar gua di Brunei mending molor dulu. Pak. Ya itulah bohongnya Azam Mubarok sudah dipercaya, apalagi benernya. Doain Yai ayah dipanjangkan umur, disehatkan, turunan-turunnya dijadikan ulama-ulama Allah. Semuanya para santri pun mudah-mudahan dijadikan santri yang saleh, dijadikan ulama-ulama yang bisa mengamalkan ilmunya. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak kehilafan kesalahan itu kemudahan saya dan Allah mengampuni. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan Allah muliakan guru kita bersama Ayahanda Kiai Haji Abdul Kauni beserta penyai yang kami hormati Ketua Yayasan, Ketua Majelis Zikir, Ketua Mandau Sibah dan semua para jamaah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah bila kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin saya Romdoni beserta istri insyaallah akan menunaikan salah satu kewajiban rukun Islam yang kelima insyaallah di hari Selasa sore. Mohon doanya, mohon keikhlasannya agar kami bisa menjalankan semua rangkaian ibadah di Madinah dan di Mekah Al-Mukarramah dengan baik dan lancar. Yang kedua juga mohon doanya agar kami diberikan kekuatan lahir dan batin. Terakhir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila saya dan istrinya banyak mempunyai kesalahan. Sekiranya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas. Terakhir, terima kasih ayah. Yang telah memberikan banyak support, banyak doa untuk saya. Dan mudah-mudahan juga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga mudah-mudahan jamaah semuanya yang ada di sini mudah-mudahan bisa ke Mekah Al-Mukarramah dan ke Madinatul Munawwarah. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedih karena kita gembira. Kita sedih karena kita bangga. Kita sedih karena kita bunga. Kita sedih karena luapan daripada hati kita semuanya. Alhamdulillah dari tahun 2010 beberapa kali jamaah praktek pakai kain ihram.
Saat itu akal menolak, hati juga menolak, apalagi orang lain yang melihat. Apa-apaan praktekkan ihram di Masjid Manba Usipah. Tapi lama-lama dari praktek kain ihram tersebut, satu-satu dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, alhamdulillah jamaah kita satu-satu semuanya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa kita insya Allah dan pasti akan diberangkatkan kita semuanya ke sana. Sekalipun pada akhirnya Allah tidak mengizinkan juga buat kita agar kita bisa menginjakan kaki ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah dan pasti Allah akan memberikan ganjaran haji dan umroh buat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa sallim tabaraka an kulli sadatina Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu qabla rida, walakal hamdu ba'da rida, walakal hamdu idza radita an daiman ya zal jalal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram. Salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram. Salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram. Bi ziyarati qabrin bika alaih Abdul salatu wassalam bil lutfin wa afiyah wassalamah wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman katsira. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana biha ma'asuna wa aslih lana akhiratana biha ma'aduna waj'alil hayata zilata bi kulli khair waj'alil mauta rahata min kulli syarr. Allahumma ij'alna fi hadhihi lailati syarifati mubarakah minas su'atai makbulin wa la taj'alna minal ashqiya'i mardudin. Ilahana abina wa'fu anna waghfir lana wa li walidina wa li ummahatina wa li ahlina wa li ahli baitina wa li masyayikhina wal muallimina wa li dawluka al-asma'in wa liman akhaba wasana ilaina wa liman hadana wa hadanahu ilal khair waliman awsana wastawsana khalaqaka bidu'a minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Khususan kepada almarhum dan almarhumah, wabil khusus kepada orang tua beliau, kepada mertua beliau dan pada saudara beliau yang akan berangkat tapi ditundakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umumnya buat orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratin niran. Allahumma anzir rahmata wa maghfirata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzir rahmata wa maghfirata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzir rahmata wa maghfirata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'ainina saghira wa fi 'ainina kabira. Allahumma ij'alna wa awladana min ahli al-'ilm wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa dhair. Allahumma ij'alna wa awladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa dhair.
اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وجهة في علمه وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله بسكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولنا جنة الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبسبعة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبعزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعلنا يا الله والحاضرين من أحسان الخير. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.